Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan minggu keempat ini saya coba memperkenalkan yaitu jenis kabel optik yang nanti akan kita pakai di labor maupun di lapang untuk pengetemui dan perangkat-perangkat lainnya. Jadi perlu kita ketahui bahwa serat titik ini saat ini sangat sekali diperlukan. Nah, dulu kita akan coba melihat apa karakteristik fisik kabel serat optik. Nah, berbeda dengan kabel metalik, kabel serat optik itu ukurannya lebih kecil, itu lebih kurang 3 cm dan lebih ringan, sehingga nanti instalasi kabel serat optik itu dapat kita lakukan melalui beberapa span atau secara sekaligus. Panjang kabel optik itu dapat 40 meter, itu satu aspel sesuai dengan pesanan nantinya oleh provider. Berapa panjangnya diperlukan nanti tinggal memesan di pabrik. Nah, secara umum itu satu aspel itu adalah 1 kilo sampai 4 km. Nah, terdapat dua jenis kabel optik di sini secara umum. Itu jenis pipa longgar atau loose tube. Serat itu ditempatkan di dalam pipa longgar atau loose tube yang terbuat dari bahan PBTB, polyethylene terapilate T. Itu yang akan berisi jelly. Nah, saat ini sebuah kabel optik maksimum mempunyai 8 loss. Nah, maksimum loss tube itu akan berisi 12 serat optik. Yang kedua, jenis alur slot serat optik. Ini terbuat pada alur slot dalam silinder yang terbuat dari bahan PE polyethylene. Nah, saat ini telah dibuat oleh Jepang atau 1000 sampai 3000 serat. Mungkin kata serat ini saya bisa dapatkan mungkin lebih dari 3000 serat yang dibuat oleh Jepang. Nah, ini salah satu contoh panjang serat optik, jenis serat optik yang ditembakkan itu pada lost tube. Nah, berdasarkan konstruksi serat optik dan pemasangannya, kabel optik terdiri dari ada kabel ducts, kabel tanah tanam langsung, kabel atas udara, dan kabel rumah. Pertama kita coba bahas kabel optik ducts. Kabel optik ducts itu akan terdiri dari berapa pelindung itu nanti ada HDPE, nanti ada mounted, nanti ada lagi beberapa pelindung ya, nanti ada di tengah-tengah nanti ada polyester member. Nah, nanti ada berapa, ada PC dan sebagainya di sini. Dan masing di lost tube ini nanti ada di atasnya itu ada PBTB, ada terus gel, ada terus klorid kabel di sini, pewarnaan kabel. Di sini tempat pemasang kabel duct tersebut. Ada subduct nanti. Ini kabel diletakkan di sini, diletakkan dalam duct di sini. Ditanam menggunakan pada duct ini. Jadi bisa di sini satu loose tube ada berisi 2 fiber, ada 124 fiber, ada satu loose tube berisi 6 fiber, ada satu loose tube berisi 8 fiber, ada 12 fiber ya, tergantung dari konstruksinya nantinya. Nah, ini kabel optik tanam kabel optik tanah tanam langsung. Nah, kalau lihat di kabel duct, nah ini tidak menggunakan ducts, dia akan langsung ditanam di bawah tanah. Nah, pelindungnya itu agak lebih banyak dari kabel ducts. Nah, ini untuk fungsi kabelnya lebih banyak ya. Dimana satu loose tube-nya tetap sama, itu ada PBTB, ada terus gel, ada warna kabel nantinya. Nanti ada tetap tengah nanti ada polyester member nanti di sini. Dan ada yang PBTB dan sebagainya. Kita lihat fungsinya itu akan lebih banyak dibandingkan dengan kabel ducts. Jadi di sini ini kabel
optik atas tanah. Nah, di sini yang lintang di udara atau kabel aerial namanya, berdasarkan kabel aerial lintang di udara. Nah, di sini mempunyai nanti ada string messenger, itu tempat gantung kabel di tiang. Tiang nanti guna untuk setelah disambung akan supaya kabel tidak bisa direntang panjang lurus, maka di sini hasil kabel sini yang tersambung menggunakan closure nantinya tersambung kabel. Kemudian di sampai sini nanti penahannya nanti sampai ke tiang selanjutnya nanti. Nah, tetap beberapa pelindung di sini saya beberapa pelindung tidak lebih apa. Kemudian kabel optik, kabel rumah ini tidak banyak karena dalam rumah dari kabel wire dari kabel outdoor ke dalam rumah di sini baru ke rumah menggunakan kabel rumahan di sini. Nah, pelindung tidak begitu banyak karena gangguan tidak begitu besar. Tidak ada pelindung, tidak begitu banyak di sini. Ada namanya sheet, ada secondary kabel coatingnya nanti. Kemudian penjelasan dari awal tadi itu jenis tipe longgar terus tuh. Nah, fungsi bagian ini kita lihat jenis itu ada pertama, loose tube ini berbentuk longgar yang terbuat dari bahan PBTB atau polynitride baterite yang berisi terusgel. Nah, terusgel. Nah, seperti tadi. Nah, dan dalam serat ditempatkan dalam serat tadi terusgel di sini. Tapi dalam serat di dalamnya. Dan konstruksi loose tube ini berbentuk longgar untuk mempunyai tujuan agar transfer tadi bisa bergerak tidak langsung mengalami tekanan atau gesekan terdapat yang dapat merusak kabel pada instalasi. Nah, terusgel adalah bahan semacam jeli yang berfungsi melindungi serat dari pengaruh mekanis dan juga untuk menahan air. Nah, sebuah loose tube dapat berisi 12 sampai 12 ratik. Nah, sebuah kabel optik dapat berisi 6 sampai 8 loose tube nanti dalam satu kabel optik tentunya. Dan apalagi pelindung lagi nih, dan lapisan luar tadi itu HDPE ya, EPE yang lapisan luar tadi kita lihat sini, lapisan luar DPE bagian luarnya. HDPE itu adalah high density polyethylene sheet, yaitu bahan jenis polyethylene keras, yaitu yang digunakan sebagai kulit kabel yang berfungsi untuk bantalan untuk melindungi serat optik dari pengaruh mekanis pada saat instalasi. Ada juga pelindung itu aluminium tape, itu lapisan aluminium ditempatkan di antara kulit kabel dan outer blocking yang berfungsi sebagai konduktivitas elektris dan melindungi kabel dari pengaruh mekanis. Kemudian ada feeding gel, itu bahan campuran protein dan sintesis dan silikon yang mempunyai sifat anti air. Feeding gel juga merupakan bahan pengisi yang digunakan pada optik agar kabel menjadi padat. Itulah pelindung dari beberapa supaya kabel ini saat instalasi tidak mengalami kerusakan. Kemudian ada PL-sheet, adalah bahan polyethylene yang untuk bagian central member. Di central member itu akan dilindungi oleh bahan PL-sheet, di mana central member adalah bagian penguat yang terletak di tengah-tengah kabel optik. Di mana central member dapat berupa pilihan kawat dan sebagainya itu. Central member di tengah ya, central member guna nanti pada saat instalasi nantinya. Dimana central member ini dapat berupa kawat tembaga, ada solid steel core atau glass reinforced plastik. Dimana central member mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi yang diperlukan pada saat instalasi. Kemudian peripheral strain element yang terbuat dari bahan polyramid yang merupakan elemen pelengkap optik yang diperlukan untuk menambah kekuatan kabel. Optik piramid mempunyai kekuatan tarik yang tinggi. Ini pelindung supaya
untuk menekan losses pada saat instalasi nantinya. Nah, ini ya, udah alur slot, itu jenis kabel alur slot. Straptik ditempatkan pada alur slot dalam silinder yang terbuat dari bahan PE polietilen. Nah, pada saat ini Jepang telah membuat ya jenis slot ini 1000 sampai 3000 strap. Nah, mungkin saat ini mungkin lebih dari yang terlibat di Jepang. Dimana di sini ini penampangnya alur slot, juga ada, nanti ada persengan member nanti sini untuk kabel. Ini bisa ini 3 cm bisa menyebabkan alur 3000 Straptik, kalau 5 cm bisa 3000, dan satu alur itu bisa dipasang pada ribbon nanti di sini. Ini penampangnya. Nah, ini lapisan luarnya yaitu buat dari bahan terbuat dari bahan PE, nanti itu polietilen. Nah, ini tabel-tabel minyak serat dengan ukurannya. Nah, ini fungsi dari bagian kabel slot tadi. Pertama, kulit ya, kulit kabel terbuat dari bahan jenis polietilen keras, berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi Straptik dari pengaruh mekanis pada saat instalasi atau memasang kabel nantinya. Alur atau slot terbuat dari bahan polietilen yang berfungsi untuk menempatkan sejumlah Straptik. Untuk kabel ini slot dengan kapasitas 1000 serat diperlukan 13 alur slot, dan satu slot berisi 10 fiber ribbon. Satu fiber ribbon berisi 8 serat. Dan sentrasi member merupakan bagian yang terletak di tengah kabel, yang fungsinya untuk penahan, dan yang terbuat dari kauk baja yang punya kekuatan mekanis yang tinggi yang diperlukan pada instalasi. Nah, kemudian spesifikasi kabel optik. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada saat kita instalasi dan memasang kabel. Nah, di sini semua ini itu bisa menaikkan optical loss, bisa menambah losses kalau kita kurang memperhatikannya. Yang pertama itu yang harus diperhatikan pada saat itu ada namanya fiber bending, itu tukang serat. Kalau akibat fiber bending terlalu kecil bisa menaikkan optical loss. Kabel bending, tukukan kabel juga, kabel dari luar. Nah, kalau tukangnya itu bendingnya terlalu kecil juga bisa menaikkan optical loss. Kemudian tensil string yang berlebihan juga dapat menaikkan optical loss. Kemudian kelas itu adalah tekan terlampau yang berlebihan juga bisa menaikkan optical loss. Kemudian impact, ada beban yang beban jatuh, berat beban yang menimpa kabel juga menaikkan optical loss, bisa kabelnya retak atau patah. Dan kabel torsion terus itu adalah memberikan kapasitas kabel yang bisa juga merusak selubung kabel nantinya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan pada saat instalasi supaya optical loss-nya tidak naik. Nah, itu juga ada yang mempengaruhi kondisi lingkungan. Pada saat operasi kita harus perhatikan bahwa kabel optik ini harus bisa operasi itu pada suhu temperatur 17 derajat Celcius. Dan juga yaitu gas nitrogen juga akan merusak kabel silika dan juga menaikkan optical loss. Kemudian perembesan air atau water penetration dan juga akan bisa merusak gelas silika juga menaikkan optical loss. Dan akibat vibrasi itu goncangan terlalu berlebihan juga menaikkan optical loss. Nah, dalam instalasi Straptik semuanya akan dipengaruhi redaman. Kita harus paham juga apa redaman pada kabel Straptik. Redaman atau nosi dan Straptik itu adalah adanya penurunan daya rata optik pada kabel Straptik. Nah, biasanya diekspresikan atau dalam satuan desibel tanpa tanda negatif. Nah, tergantung nanti aplikasi rumus yang kita gunakan bisa bertanda negatif jika rumus yang kita gunakan adalah PO per PIN. Nah, kalau hasilnya tanpa negatif adalah PIN per PO nantinya, perbandingan daya pancar dengan daya yang terima nanti. Redaman sangat penting diketahui terutama dalam kita sistem merancang sistem telekomunikasi Straptik. Redaman ini disebabkan oleh karakteristik serat optik itu sendiri yang disebut interaksi itu dari dalam serat tersebut. Redaman disebabkan karena faktor luar
disebut juga dengan redaman ekstrinsik. Nah, apa aja yang akan mempengaruhi penyerapan redaman intrinsik? Itu pertama, penyerapan atau absorption, pengamburan scattering, microbending untuk bengkukan serat tersebut. Nah, ini nanti akan lebih jelasnya sebahas pada bab selanjutnya, apa penyerapan tersebut, apa pengamburan tersebut, apa microbending tersebut. Sedangkan ekstrinsik dari luar ini disebabkan karena faktor instalasi, antara lain bisa disebabkan oleh ada Fresnel reflection, ada mode coupling, dan ada macro bending atau bengkokkan kabel di luar saat instalasi nantinya. Ini berapa tipe SP kabel bisa dilihat saja ya, jumlahnya, jenis kabelnya ya, ini 18 tubi. Nah, warna apa kode warna? Kode gunakan pada saat kita untuk melakukan itu pada instalasi, terutama kita pada saat penyambungan. Biasanya di sini pada seterusnya ada namanya kloret warna ya. Maka pewarnaan di sini pada saat instalasi pada penyambungan kita harus berguna untuk penyambungan. Jadi pada saat kita menyambung kabel itu warna harus sama dengan warna yang sama, tidak sama dengan warna yang sama. Jadi terdapat di sini ada 12 warna secara umum, 1 biru, 2 oranye, 3 hijau, 4 coklat, 5 abu-abu, 6 putih, 7 merah, 8 hitam, 9 kuning, 10 ungu, 11 pink, dan 12 turquoise. Ini warna kabel warna dari serat optik. Nah, warna tabung ada 8 warna tabung nanti yang berbeda. Itu nanti ada 1 biru, 2 oranye, 3 hijau, 4 coklat, 5 abu-abu, 6 putih, 7 merah, dan nah bagaimana nanti pembacaan kabel nanti saya terangkan cara membacanya. Kemudian pengenal kabel. Nah, sebuah kabel akan diberi pengenalan nanti di sepanjang serat optik yang tujuan supaya kita melihat apa karakteristiknya dan tentang pembuatan sebagainya. Jadi karena serat optik ini mempunyai masa pakai atau masa pemakaiannya itu ada sampai 25 tahun nantinya. Apa aja yang tulis di sini dalam pengenalan tersebut? Itu ada nama pabrik dan pembuatannya, tipe serat, itu ada SM single mode, GI grounded, SI step index. Nah, pemakaian itu apa? Itu ada timbul D, dark, A area, B baret, C chambered, kabel laut, dan I adalah kabel indoor. Kemudian di sini ada jenis kabel, tipe ada LT, loose tube, SC solid core, kemudian TB text barret, dan struktur penguatnya ada SS solid steel core, ada WS wear steel, GRP grass, plastik. Nah, sepanjang kabel ini ada tulis contoh sini SMD LT SS 6 3x2 2 key. Apa maksudnya dari tulisan ini? Sepanjang kabel itu SM adalah single mode. Nah, menggunakan kabel ini DAX ya. Yang jenis kabelnya adalah loose tube, TLT loose tube, kemudian penguatnya SS steel solid steel core, kemudian ada 6 fiber masing loose tube-nya, berisi 3 loose tube, dan key adalah 2 pasang kawat tembaganya nanti ya, untuk mengalirkan sinyal listrik pada repeater penguat sinyal penguat cahaya nantinya. Nah, ini fiber. Nah, di lapangan nanti ada fibernya berfungsi sebagai feeder. Feeder optik itu berfungsi untuk menyalurkan informasi yang berupa sinyal optik hasil konversi perangkat optoelektrik. Itu tempatnya di sentral jadi OLT, optical line terminal. Biasanya menggunakan kabel
single mode tipenya ini, dan menggunakan tipe yellow tube, dan kabelnya digunakan dengan instalasi. Nah, dipilih dua jenisnya, maka kabel feeder jadi dua macam, yaitu kabel feeder tanam langsung, ini jarang diimplementasikan. Dua kabel duct, kabel optik duct. Nah, jenis kabel optik duct ada dua, yaitu yang pertama itu ada duct, steam duct konvensional, instalasinya dengan penarikan itu dengan menggunakan pelindung duct ya, ada pipa duct, ada pipa ADPE, dan dengan instalasi makro, dimana cara instalasinya dengan menggunakan dorongan tekan udara atau airborne system. Nah, kabel optik aerial itu ada udara, jenisnya ada dua juga, guna sebagai feeder, itu dengan sistem konvensional, instalasi dengan cara penarikan itu dengan menggantung di udara nantinya, dan ada yang kedua itu dengan sistem micro ducts, dimana cara instalasinya dengan dorongan tekan udara airborne system ya. Ini di Indonesia belum dilakukan pada saat ini. Nah, kapasitas kabel optik yang digunakan sebagai feeder biasanya untuk kabel ducts kapasitasnya 48 sampai dengan 228 core, dan kabel udara atau aerial dari 48 sampai 96 core yang digunakan pada saat ini. Nah, ini aksesoris lain yang bisa digunakan di instalasi di sentral atau di OLT. Apa yang kita perlukan, contohnya kabel jenis pigtail. Nah, setes optik yang pendek untuk menghubungkan perangkat dengan kabel optik. Nah, dia dilengkapi satu konektor dan satu ujungnya tanpa konektor. Nah, ini contohnya, ini ada ini konektor yang menggunakan model SC, nah, ujungnya tanpa konektor. Kemudian ada kabel part cord. Nah, ini kabel untuk penyambung atau kabel interkoneksi antar perangkat dengan perangkat lainnya, biasanya dengan konektor yang sudah terpasang di kedua ujungnya. Ini digunakan untuk menghubungkan antar dua perangkat. Nah, ini beberapa kabel part core yang berbeda konektor. Saya lihat ini contohnya, ada beberapa menggunakan ini. Contoh pemakaian pada part core itu dari ini, kita pakai sumber terhubung ke terminal konektor ke sumber, kemudian ada lagi ke ujung perangkat penerima pemancar. Dan penjelasan kabel duct ini, contoh secara lihat gambarnya, kabel duct itu adalah kabel optik yang instalasinya menggunakan pelindung atau pipa ducts atau sun ducts. Kabel ini ditanam di dalam tanah atau underground. Untuk dia pemasangannya dengan cara galian terbuka atau open tracks, ataupun menggunakan boring rejects atau manual boring. Ini contoh kabelnya, kabel ducts yang menggunakan pelindung duct dalam tanah nantinya. Ini direct kabel, ini kabel yang ditanam di bawah tanah, itu instalasinya tanpa menggunakan duct ya, tanpa pelindung, tapi dia terbuka langsung ditanam di bawah tanah tanpa menggunakan duct atau sub duct, dimana pelindungnya DPI nya jaket ini itu desain itu lebih tebal dari kabel duct. Kenapa? Karena dia langsung ditanam tanpa alat pelindungnya. Nah, ini kabel aerial udara, itu merupakan kabel fiber yang instalasinya menggantung di udara. Ini kabel yang samarit, kabel yang instalasinya ditanam di selaut atau kabel laut. Tipe kabel samarit ini dibedakan nanti atas lapisan pelindungnya, itu ada nanti steel wear-nya yang digunakan itu adalah
leg web kabel, ada single armored kabel, ada double armored kabel. Ini contoh kabel yang ditanam di bawah laut. Dilihat juga dari fungsi atau grafis di dasar laut nantinya. Ini kabel indoor kabel yang diperuntukkan untuk dalam bangunan atau gedung. Nah, ini kabel outdoor atau kabel single mode untuk outdoor FTTH, itu antara kabel, dari tiang ODP menuju ke rumah, nanti di rumah baru kabel udara. Nah, ini ada beberapa perangkat yang digunakan dalam instalasi fiber optik digunakan nanti ya, ada nanti OLT, ada FTM, ada ODC, ada splitter, ada feeder kabel nanti, dan beberapa lain di sini. Ini perangkat yang pada saat kita untuk transmisi fiber optik. Saya akan menjelaskan satu-satu itu apa nanti, ada apa nanti ODC, OLT, FTM, contoh bentuk gambarnya nanti. Nah, sini saya coba itu ODC. Ini biasanya kalau pada kabel tembaga menggunakan kabel sebagai rumah kabel ya, disebut ODC, Optical Distribution Cabinet. Itu adalah suatu ruang yang berbentuk kotak atau kubah, terbuat dari material khususnya untuk berfungsi sebagai tempat instalasi sambungan jaringan optik, yaitu single mode, yaitu dapat berisi inti kabel, ada konektornya, ada splicingnya, ada nanti menggunakan splitter, dan dilengkapi ruangan manajemen fiber dengan kapasitas tertentu pada jaringan akses optik pasif atau PON. Ini OLT, optical terminal. Nah, di sini yang fungsinya yang sebuah perangkat yang berteknologi GPON, gigabit pasif optical network, di mana digunakan untuk konversi sinyal listrik menjadi sinyal optik. Interface dengan sentral lokal dan interfacing. Nah, ini FTM. Nah, contoh arah FTM itu Fiber Termination Management. Nah, ini beberapa desainnya merupakan infrastruktur jaringan akses berbasis fiber optik, khususnya jaringan akses FTTX. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Berikutnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian.